Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Khususnya untuk Anda pecinta cerita-cerita misteri, semoga kabar Anda hari ini fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali bersama kami, channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Seperti kisah berikut ini, sebuah kisah nyata misteri yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Sebuah Pesan Kematian dari Gunung Arjuno. Bagi sebagian orang, mendaki gunung selalu menyisakan sebuah cerita. Bisa cerita yang menggembirakan, menyedihkan, bahkan terkadang menyeramkan. Ini cerita tentang teman-temanku yang mendaki ke Gunung Arjuno di Jawa Timur bersama Rio. Setelah hijrah untuk melanjutkan sekolahnya di Malang, petualangan Rio di gunung semakin menjadi-jadi. Sementara aku, Teguh, Beni, dan Ari sibuk menjalankan status lazimnya seorang mahasiswa, Rio justru makin intens di Mapala. Sejak SMA, Rio memang terobsesi untuk mendaki gunung-gunung eksotis di Jawa Timur. Hampir semua gunung dengan grade paling menantang memang berada di provinsi satu ini. Cerita ini dimulai saat ketiga temanku, Teguh, Beni, dan Ari berencana mendaki ke Gunung Arjuno. Saat itu memang sedang masa libur perkuliahan menjelang tahun ajaran baru. Aku sendiri tidak ikut karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan. Ya, biaya yang dihabiskan untuk hobi yang satu ini memang tidak sedikit. Apalagi jika harus mendaki Gunung Arjuno di Malang. Malam itu, ketiga temanku menuju Malang menggunakan kereta api Matarmaja. Pada tahun 90-an, kereta ini memang masih melewati jalur selatan Purwokerto. Seperti musim liburan sebelumnya, Matarmaja selalu dipenuhi oleh para pendaki yang akan mendaki gunung-gunung di Jawa Timur, terutama Semeru. Tujuan ketiga temanku adalah tempat tinggal Rio di Malang. Di sana Rio tinggal bersama tantenya. Rencananya, mereka berempat akan mendaki Gunung Arjuno lewat jalur Tretes. Walaupun relatif terjal, tapi ketersediaan airnya sangat melimpah. Pukul 21.45, kereta yang akan membawa mereka tiba di stasiun Purwokerto. Di sini, nampak beberapa penumpang turun dari kereta. Di antara mereka terdapat beberapa orang pendaki. Tujuan mereka biasanya ke Gunung Slamet, Sindoro, atau Sumbing. Saat itu Gunung Prau belum menjadi destinasi pendakian. Beni dan yang lainnya mendapat tempat duduk di gerbong 5. Mereka beruntung karena masih bisa mendapatkan tempat duduk. Setelah menempatkan carrier di bagasi atas, mereka duduk sambil mengamati keadaan dalam gerbong. Orientasi, barangkali menemukan teman seperjalanan menuju Gunung Arjuno. Di sebelah tempat duduk, Beni melihat dua penumpang perempuan tengah tertidur. Sepertinya kelelahan setelah beberapa jam berada dalam kereta. Melihat dari barang yang dibawa, kayaknya mereka pendaki juga, mungkin dari Jakarta. Keduanya duduk di deretan paling belakang, yang tempat duduknya hanya untuk 2 orang. Tepat pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, Matarmaja bergerak meninggalkan stasiun Purwokerto. Ari yang seharian tadi membantu ibunya di restoran, langsung tertidur. Dia adalah koki yang di setiap kegiatan pendakian selalu diandalkan untuk memasak buat kami. Dia paling piawai mengatur manajemen logistik dan memasak, mungkin sudah DNA dalam keluarganya. Sementara Beni dan Teguh menghabiskan waktu sambil ngobrol. Aku juga heran, kakak beradik ini memang unik, mereka bisa ngobrol selayaknya teman biasa. Sampai di stasiun Lempuyangan, kedua pendaki perempuan tadi nampak terbangun, lusuh dan lelah sekali nampak dari pakaiannya. Carrier yang mereka bawa juga nampak kotor, meskipun terlihat masih baru. Beni mencoba membuka percakapan dengan mereka. Kelihatan capek sekali, Mbak. Baru turun dari mana? Dari Gede, Mas. Ini mau ke Gunung Arjuno. Beni mengernyitkan dahi. Jauh amat dari Gunung Gede langsung mau ke Gunung Arjuno, kata Beni dalam hati. Untuk menjadi catatan, Gunung Gede berada di Jawa Barat. Dari Jakarta, Mbak. Iya, Mas. Mas bertiga mau kemana? Kami mau ke Gunung Arjuno juga, lewat Tretes. Oh, kebetulan ada temen. Nanti ketemu di base camp ya, Mas.
Benny yang awalnya berniat mengajak mendaki bersama, akhirnya mengurungkan niatnya. Dari ucapannya, sepertinya mereka tidak mau diganggu. Lagian dia masih harus ke tempat Rio dulu sebelum ke Tretes. Saat pedagang kopi lewat, Benny memesan 3 gelas kopi hitam. Dia menawarkan juga kepada kedua pendaki di sebelahnya. Saat itu si pedagang kopi menengok ke seat sebelah Benny, lalu memandang Benny sambil mengernyitkan dahi. Setelah menerima pembayaran kopinya, dia bergegas pergi. Tanpa mereka sadari, sebenarnya ada keanehan yang terjadi selama perjalanan. Pedagang yang lewat di gerbong itu tidak pernah menawarkan dagangannya kepada 2 orang pendaki perempuan yang duduk di ujung gerbong. Sampai kemudian kereta berhenti di stasiun Madiun. Ari, Teguh, dan Benny turun dari kereta untuk sekedar menghirup udara segar setelah berjam-jam di dalam kereta. Benny berpapasan lagi dengan si penjual kopi. "Mas, tadi menawarkan kopi ke siapa?" "Hah? Oh, ya ke penumpang yang duduk di sebelah saya itu," saut Benny. "Penumpang yang mana, Mas? Orang isinya tumpukan carrier pendaki." Mereka bertiga bengong dan saling berpandangan. Benny segera naik lagi ke dalam gerbong. Ternyata benar. Dia hanya menemukan tumpukan carrier pendaki lain di deretan tempat duduk paling belakang. Lalu, yang duduk dan ngobrol dengan dia, tadi siapa? Berangkat dari rasa penasaran, setelah kereta berjalan, Benny dan Ari lalu menyisir ke seluruh gerbong. Ada 8 gerbong yang mereka jelajahi, tapi mereka tidak menemukan kedua perempuan itu. Benny agak shock, tapi dia berusaha menguasai keadaan. Dia meyakinkan kepada Teguh dan Ari bahwa kedua pendaki itu juga mau ke Gunung Arjuno. "Aku tadi sempat ngobrol sama mereka. Mereka mau ke Gunung Arjuno juga," kata Benny menegaskan. "Aku gak perhatiin keberadaan mereka. Ngantuk banget soalnya," balas Ari. "Apalagi aku yang duduk di pojok dekat jendela," lanjut Teguh. Saat Benny ngobrol dengan 2 perempuan tadi, Teguh dan Ari memang tengah tertidur dan dibangunkan oleh Benny ketika kopi sudah agak dingin. Penerangan di dalam kereta memang tidak terlalu bagus, apalagi di tempat duduk paling ujung. Benny masih saja penasaran dengan apa yang baru saja dialaminya. "Harusnya Wawan ikut nih, dia yang betah nemenin aku melek," kata Benny. "Alah, udah tidur aja. Malang masih jauh, Ben," Ari menyaut. Benny masih belum bisa memejamkan mata. Setiap dia mencoba terpejam, dia merasa seperti ada yang mengajaknya bicara. Sampai akhirnya dia bertukar tempat duduk dengan Teguh. Barulah dia bisa tertidur. Saat lewat tengah malam, giliran Teguh yang terjaga. "Keras sekali," katanya. Waktu sudah lewat pukul 2 dini hari, saat matanya melihat sosok perempuan berjalan mondar-mandir di dekat selasar dekat pintu keluar dan toilet. Seluruh penumpang dalam gerbong itu sudah terlelap, juga dengan Benny dan Ari. Teguh tidak mempunyai cukup nyali untuk membuka pintu gerbong, walaupun dia penasaran siapa perempuan yang tengah malam begini jalan mondar-mandir di dekat toilet. Di sisi lain, dia juga tidak enak jika harus membangunkan kedua temannya yang tertidur lelap. Setelah mengumpulkan sekedap nyali, Teguh berjalan ke sliding door. Tapi ketika dia baru saja bangkit dari tempat duduknya, tiba-tiba, bruk! Daypack yang sedari tadi ada di bagasi atas terjatuh dari tempatnya. Teguh kaget setengah mati karena persis mengenai kakinya. "Anjing," batinnya. Memang sejak berangkat tadi, posisi daypack itu diletakkan di atas carrier karena tidak cukup tempat di bagasi. Ketika matanya kembali mengarah ke sliding door, perempuan itu terlihat melintas lagi. Teguh nekat berjalan mendekat dan dibukanya sliding door itu seketika. Srek. Tak ada orang di sana, dia hanya mendapati kedua pintu keluar gerbong yang terbuka. Angin dari keluar seperti menampar wajahnya karena kereta berjalan dalam kecepatan tinggi. Teguh terperanjat menemukan tulisan yang digoreskan di atas embun yang menempel pada kaca sliding door. Saat itu, dia akan kembali ke tempat duduknya setelah menutup kedua pintu. Kalimatnya yang sangat intimidatif dan sepertinya belum lama ditulis karena masih bisa terbaca dengan jelas.
Kereta terus berjalan menuju Malang meninggalkan segudang tanya dalam benak Teguh dan Beni. Sementara Ari masih terlelap dalam tidurnya. Belum lagi menyapa Gunung Arjuno, mereka sudah menemui banyak kejanggalan selama perjalanan. Ini akan menjadi sebuah pendakian panjang. 1 bulan sebelum keberangkatan ke Malang, menjelang sore udara di Malang terasa sangat sejuk. Rio bersama temannya sudah berada di stasiun Malang. Mereka berdua mendapat tugas dari organisasinya untuk berbelanja kebutuhan ekspedisi Mapala. Fajar yang memiliki kerabat di Jakarta mengajukan diri untuk ikut, biar tidak usah mengeluarkan biaya akomodasi saat di sana, ungkapnya. Hampir setiap tahun, para pegiat outdoor di Indonesia mengadakan semacam expo. Lokasinya selalu berbeda, kali ini akan diadakan di Jakarta. Selama kegiatan berlangsung, biasanya dijual banyak perlengkapan untuk kegiatan outdoor. Yang namanya expo, harga yang dipatok pasti lebih murah. Tidak heran jika setiap tahun acara itu selalu ramai. Beberapa hari sebelum keberangkatannya, Rio sudah menelpon salah satu konter langganannya yang ikut dalam expo tersebut. Tujuannya supaya dia bisa memesan lebih awal, tidak kehabisan stok, dan pesanan bisa segera disiapkan. Setelah itu dia menghubungi temannya di salah satu mapala sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Rio minta supaya bisa dijemput di stasiun dan bisa singgah sejenak di sekretariat mapala untuk istirahat. Sesampainya di Jakarta, Rio dan Fajar dijemput oleh seorang teman dari mapala. Sekitar 1 jam dijamu di sekretariat, mereka melanjutkan perjalanannya ke expo. Karena banyak titipan yang harus dibeli, Rio dan Fajar langsung menuju konter yang jadi tujuan mereka. Selamat siang, Mas. Saya mau ambil pesanan atas nama Rio, Malang, kata Rio kepada salah seorang pegawai di konter itu. Pegawai konter itu nampak kebingungan setelah membaca daftar pesanan dari Rio, karena ada salah satu item yang tidak dia temukan. Sebuah carrier keluaran terbaru dari salah satu pabrikan ternama. Carrier itu titipan Dina, pacar Rio. Kalau pulang ke Malang tanpa membawa pesanannya, wah, bisa terjadi perang Bratayuda. Maaf Mas, sepertinya carriernya sudah terjual. Sudah saya cari tidak ketemu, kata si penjaga konter agak panik. Loh, kok dijual Mas? Kan saya sudah pesan dari seminggu yang lalu. Kali ini Rio yang panik, nada bicaranya mulai tinggi. Bayangan Dina yang bakal ngamuk berkelabat di dalam benaknya. Maaf Mas, baru saja terjual ke Mbak itu, kata pegawai itu lagi sambil menunjuk 2 perempuan yang sedang membayar di kasir. Pegawai itu kemudian menghampiri kedua perempuan yang ditunjuknya tadi. Dia sepertinya sedang bernegosiasi supaya mereka mau membeli carrier jenis lain, mengingat yang mereka beli sudah dipesan oleh Rio. Rio mengikuti di belakangnya. Dia juga berusaha membujuk perempuan itu. Rio bahkan mau menggantinya dengan harga lebih tinggi asal mereka bersedia menukar dengan carrier lain. Namun, keduanya bersikukuh karena sudah merasa cocok dengan carrier yang baru saja dibayarnya. Carrier high-tech itu memang istimewa, didesain khusus sesuai anatomi tubuh seorang perempuan. Kalau bukan di expo, harganya bisa 20% lebih mahal. Dina sudah lama mengincarnya untuk mengganti carrier lama. Keributan antara Rio dan penjaga toko hampir saja terjadi ketika tidak lama kemudian datanglah si pemilik konter. Rio protes karena barang yang sudah dipesannya dijual ke orang lain sambil menunjuk kepada 2 perempuan di sebelahnya. Tunggu sebentar, kata si pemilik konter sambil berjalan menuju mobilnya. Beberapa saat kemudian, dia kembali ke dalam konter sambil membawa carrier. Pesanan Rio itu rupanya sudah disimpannya supaya tidak terjual karena jumlahnya yang terbatas. Ada perasaan lega yang tersirat di wajah Rio begitu melihat pemilik konter itu kembali dengan membawa carrier pesanannya. Hal yang sama dirasakan oleh si pegawai dan kedua pembeli yang tadi sempat bersih tegang. Karena kesalahpahaman yang terjadi, Rio meminta maaf kepada mereka. Suasana menjadi cair kembali. Bahkan Rio sempat berkenalan dengan kedua perempuan itu, namanya Priska dan Ana. Keduanya mahasiswi pecinta alam dari sebuah perguruan tinggi di Jakarta.
Fajar dan Rio juga mengenalkan diri sebagai mahasiswa sebuah kampus di Malang. Loh, aku punya kenalan di kampus itu, namanya Dina. Kami pernah mendaki bareng ke Lawu tahun lalu, kata Ana. Dina yang galak itu bukan? Tanya Fajar. Iya bener galak, Friska menjawab sambil tertawa. Ya, dia itu yang pesan carrier. Dia pacar Rio, makanya tadi Rio panik, kata Fajar lagi. Oh, aku dan Friska kenal baik sama Dina, kata Ana lagi. Rio ikut tertawa sambil mendengar obrolan Fajar dan Ana. Setelah membayar semua pesanannya, Rio dan Fajar mengajak mereka makan siang bersama sebagai penebusan rasa bersalahnya. Sambil menunggu pesanan datang, Rio menceritakan rencananya untuk mendaki ke Gunung Arjuno bersama Benny dan teman yang lain. Friska dan Ana nampak antusias karena belum pernah ke Gunung Arjuno sebelumnya. Kayaknya seru, nanti aku kabari deh. Soalnya kita juga ada rencana mau ke Gede. Kalau masih memungkinkan, kita pasti ikut ke Gunung Arjuno, kata Friska. Mereka kemudian berpisah setelah sebelumnya saling bertukar nomor telepon. Rio dan Fajar lanjut membeli kebutuhan yang lain, sementara Friska dan Ana memutuskan untuk pulang. Sekira pukul 8.30, kereta ekspres Matarmaja yang membawa Benny, Teguh, dan Ari akhirnya sampai di stasiun Kota Baru Malang. Rombongan Benny dijemput oleh Rio dengan meminjam mobil tantenya. Tidak butuh waktu lama mereka sampai di kediaman Rio di daerah Dinoyo. Setelah berbasa-basi dengan tuan rumah, keempatnya menuju lantai atas, tempat yang biasa dipakai untuk menerima tamu teman-teman Rio. Usai sarapan pagi, mereka beristirahat sambil membahas rencana pendakian esok harinya. Rio memberitahukan kalau bakal 2 orang dari Jakarta yang akan ikut dalam rombongan mereka. Rio lalu menceritakan perkenalannya dengan Friska dan Ana di Expo sebulan yang lalu, juga tentang ajakannya untuk mendaki ke Gunung Arjuno bersama. Oleh karena itu, dia mengajak Dina untuk menemani mereka, karena kebetulan keduanya adalah kenalan Dina. Teguh terkesiap mendengar penjelasan Rio. Dia teringat cerita Benny dan kejadian di kereta yang dialaminya tadi malam. Ada satu firasat tidak enak yang dia rasakan, tapi sengaja tidak dia sampaikan kepada yang lain, supaya tidak mengganggu rencana yang sudah tersusun. Hal yang sama juga dirasakan oleh Benny, hanya dia tidak berpikir lebih jauh. Peristiwa di kereta semalam sudah berusaha dilupakannya, toh tidak sekali 2 kali dia mengalami keganjilan seperti itu. Awal liburan yang lalu mereka menelpon untuk memastikan rencana kita. Katanya sih mereka jadi ikut. Cuma sebelumnya mereka akan ke Gede dulu. Ada nazar katanya, lanjut Rio. Lalu kita ketemuan sama mereka di mana? Tanya Ari. Mereka langsung ke base camp Tretes. Kita besok ketemu di sana, jawab Rio. Mendengar itu, mau tak mau Teguh dan Benny kembali mencoba mengaitkannya dengan peristiwa di dalam kereta. Teguh bahkan masih ingat sekali dengan tulisan di kaca sliding door itu, sampai bertemu di Gunung Arjuno. Benny pun tidak lupa dengan kalimat yang diucapkan oleh salah satu dari mereka. Nanti ketemu di base camp ya. Masalahnya adalah sejak terakhir Benny ngobrol di Jogja sampai akhirnya tiba di Malang, kedua pendaki perempuan itu tidak terlihat lagi. Mungkin hanya sebuah kebetulan saja. Benny mencoba menepis semua kejanggalan yang terjadi di kereta dengan apa yang dikatakan Rio. Hari itu tanggal 20 September, Ari masih ingat persis karena bertepatan dengan ulang tahun ibunya. Teman-temanku berangkat menuju base camp Gunung Arjuno di Tretes. Dina juga ikut dalam rombongan. Mereka berlima menempuh perjalanan selama hampir 2 jam sebelum akhirnya sampai ke base camp Tretes. Setelah beberapa saat menunggu, mereka tidak kunjung bertemu Friska dan Ana. Ketika bertanya ke petugas dan melihat buku registrasi, mereka tak menemukan nama keduanya. Setelah ditunggu sekitar 1 jam dan ternyata belum juga muncul, akhirnya diputuskan untuk mulai bergerak menuju pos 1, Pet Bocor. Walaupun menawarkan pemandangan yang eksotis,
Gunung Arjuna juga dilingkupi suasana mistis. Di beberapa pos pemberhentian terdapat area yang menyerupai makam, entah makam siapa. Suasana mistis akan lebih terasa jika melalui jalur Purwosari, karena di sana banyak situs peninggalan kerajaan yang masih disakralkan. Beberapa kali mereka berpapasan dengan para pendaki yang turun, namun belum juga ada jawaban tentang posisi Priska dan Ana. Tak ada yang tahu keberadaan mereka, sampai akhirnya mereka tiba di pos 3. Saat maghrib tiba, mereka beristirahat sejenak. Suasana pergantian waktu dari siang ke malam di gunung selalu menawarkan aura tersendiri. Jalur pendakian mulai sepi karena penduduk lokal yang menambang belerang sudah tidak beraktivitas lagi. Yang terdengar hanya suara gesekan ranting dan daun yang tertiup angin, ditingkahi nyanyian binatang malam. Irama yang ditimbulkannya kadang terdengar seperti tangisan menyayat. Cuaca yang mulai gelap memaksa mereka menggunakan headlamp. Jalur yang menyempit di beberapa bagian memaksa mereka untuk berjalan beriringan. Mendaki malam hari di Gunung Arjuna benar-benar menguras energi dan nyali. Bayangan daun yang bergerak bisa menimbulkan halusinasi. Pokoknya jangan pernah mendaki sendiri ke gunung satu ini. Setelah dihajar beberapa tanjakan, akhirnya sampailah teman-temanku ini di Lembah Kidang. Di dekat mata air, mereka mendirikan camp untuk beristirahat. Tak ada orang di sana kecuali mereka berlima. Astaga, kita kok berlima ya? Kata Benny sesaat setelah dia mendirikan tenda. Dia menyadarinya ketika di depan matanya terbentang luas alas Lali Jiwo. Hutan paling disegani oleh kalangan pendaki karena cerita-cerita misterius yang mengiringi tumbuhnya pepohonan di dalamnya. Beberapa gunung memang memiliki mitos yang mengharamkan pendaki dalam jumlah ganjil. Celakanya, salah satu gunung itu adalah Gunung Arjuna. Kamu masih percaya juga sama mitos itu, Ben? Rio menjawab sambil tertawa. Itu sebagai penghormatanku pada kearifan lokal saja, yo. Tidak ada urusannya dengan logika yang selalu kamu tuhankan itu. Jawab Benny ketus. Kenapa tidak, Ben? Semua hal di dunia ini bisa dijelaskan secara logika kok. Sanggah Rio tak mau kalah. Sudah, debat gak mutu. Kalian kayak orang gak pernah ngopi. Kata Teguh sambil menuangkan kopi ke dalam beberapa cangkir. Dia berusaha menengahi suasana yang mulai memanas. 2 tenda sudah disiapkan oleh Rio dan Benny, sementara Teguh membuat minuman. Ari dibantu Dina menyiapkan makan malam. Usai mengisi perut, Ari dan Teguh menggelar matras. Sambil rebahan pandangannya menatap langit. Lalu lalang pesawat terbang yang kerap terlihat di atas langit Gunung Arjuna tak mampu mengusir kelelahan yang mereka rasakan. Jalur tretes ini memang dikenal kejam bagi para pendaki, karena sejak dari pos 1 mereka selalu dihajar oleh trek berbatu dan tanjakan curam. Tidak heran karena base camp tretes hanya berada di ketinggian 900-an mdpl. Itu sebabnya para pendaki harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menaklukkan elevasi setinggi 200 meter sebelum sampai ke puncak Ogal Agil di ketinggian 3.300-an mdpl. Perut kenyang dan tubuh yang lelah sudah tak mampu lagi menangkal rasa kantuk meskipun sudah digelontor kopi. Hanya butuh beberapa menit saja setelah masuk ke dalam tenda, akhirnya semua tertidur. Hanya Dina saja yang malam itu tidak bisa memejamkan matanya. Mungkin karena terlalu gelisah, Musabab terus memikirkan keberadaan Priska dan Ana. Dia tidak menyadari ada 2 pasang mata yang mengawasi dari alas Lali Jiwo sejak kedatangannya di sabana Lembah Kidang. Belakangan diketahui ternyata mereka adalah Priska dan Ana. Lalu, dengan siapa mereka di alas Lali Jiwo? Bagaimana caranya mereka bisa sampai ke sana tanpa tercatat? Mengapa pula tidak bergabung dengan Rio dan teman-temannya? Lembah Kidang berada di kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, Jawa Timur. Kawasan ini dapat diakses dari jalur pendakian Gunung Arjuna via Tretes, Prigen, Pasuruan. Malam itu rombongan Rio, Teguh, Benny, Ari, dan Dina bermalam di sana. Malam itu tidak seperti biasanya, Dina merasa sangat gelisah.
Sebelumnya kegelisahan itu sudah mulai tumbuh ketika mereka sampai di kawasan Gunung Arjuno. Namun, saat itu Dina tak bisa menerjemahkan kegelisahan yang tiba-tiba datang menyeruak. Malam di Lembah Kidang terasa lebih aneh ketimbang biasanya. Dina yang satu tenda dengan Rio dan Teguh tak bisa memejamkan mata barang sekejap. Ketika dia berusaha memejamkan mata, ada suara perempuan sayup-sayup terdengar memanggil namanya. Sementara itu, Benny dan Ari berdua di tenda berbeda. Keduanya sudah lelap tertidur, begitu merebahkan diri. Ari dan Teguh sendiri belum lama terlelap. Keduanya masih sempat mengobrol bersama Dina sebelum memutuskan untuk segera tidur. Mereka harus menghemat tenaga, mengingat pendakian Gunung Arjuno masih jauh dari usai. Untuk menghilangkan kegelisahannya, Dina beberapa kali meneguk air dari botol plastiknya. Sebuah kesalahan yang seharusnya tak boleh dilakukan ketika cemas. Terlalu banyak minum di tengah malam yang dingin bakal memaksa kandung kemih bekerja lebih berat. Benar saja, selepas pukul 1 dini hari, hasrat untuk kencing tak bisa ditahan. Dina mencoba menahan hasrat untuk berkemih, mengingat di kawasan Gunung Arjuno sedang dingin-dinginnya. Namun beberapa menit kemudian, dia menyerah juga. Dorongan untuk berkemih memang tak sehat jika ditahan. Dina beringsut keluar dari sleeping bag yang menyelimuti tubuhnya. Brrrr. Terpaan angin lembah langsung menyeruak masuk ke dalam tenda. Ketika dia membuka zipper tenda, ternyata kamu, Din. Kirain siapa? Teguh yang tertidur di dekat pintu tenda terbangun ketika mendengar suara zipper tenda dibuka dan dikagetkan oleh terpaan angin yang masuk. Sorry, Gu, kebelet pipis, kata Dina. Yuk, anterin Dina pipis. Teguh mengguncang-guncang tubuh Rio. Biarin, Gu, aku berani sendiri, kata Dina sambil ngeloyor pergi. Dina memang pemberani, sama seperti Rio. Dia tidak mudah percaya cerita mistis yang sering dia dengar dari mereka yang pernah naik Gunung Arjuno. Sudah lebih dari 3 tahun dia aktif, nyatanya belum pernah mengalami keanehan selama mendaki. Selesai berkemih, saat kembali menuju tenda, sayup-sayup Dina mendengar suara seorang perempuan berteriak memanggilnya. Suara yang sama dia dengar ketika memejamkan mata di dalam tenda. Dina menghentikan langkahnya, memastikan dia tidak salah dengar. Kesunyian malam Gunung Arjuno semakin memperjelas suara yang didengarnya. Dina mengernyitkan dahi, mencoba mengenali suara itu. Dia seperti mengenal suara itu. Sekali lagi teriakan itu terdengar, datangnya dari arah alas Lali Jiwo. Dina. Kali ini ada 2 suara yang bersautan memanggil namanya. Dina mulai mengenali suara itu. Memang sudah lama dia tidak mendengarnya. Setahun yang lalu di Gupakan Menjangan, mereka ngecamp bersama saat ke Gunung Lawu. Kali ini Dina ingat, tapi bagaimana mungkin dia mengenali diriku dari jarak yang lumayan jauh? Semakin banyak pertanyaan di dalam kepala Dina, membuatnya semakin penasaran. Dina melanjutkan langkahnya, dia mendekat ke arah datangnya panggilan itu. Tapi hanya seperlemparan batu saja dari tempatnya berdiri. Tiba-tiba saja dia mendengar suara tangisan seorang perempuan. Suaranya terdengar sedih sekali. Bukan takut, Dina malah semakin penasaran, hingga tak terasa langkahnya semakin jauh dari tenda menuju ke alas Lali Jiwo, hutan di Gunung Arjuno dengan sejarah panjang. Sudah hampir setengah jam Dina keluar dari tenda. Teguh mulai gelisah karena Dina belum juga kembali. Khawatir terjadi sesuatu dengan Dina, dia lalu membangunkan Rio. Dia melirik jam sudah pukul 1:30 dini hari. Rio masih mengumpulkan kesadarannya ketika Teguh sudah keluar tenda. Teguh memandang ke sekeliling. Sejauh matanya memandang, dia tidak menemukan Dina ada di dekatnya. Bangun cepet, Yo. Dina hilang, kata Teguh. Dia lalu berjalan ke tenda tempat Benny dan Ari tidur. Ben, Ri, bangun. Dina hilang, kata Teguh yang mulai terlihat panik. Dina! Keras sekali teriakan Teguh memanggil Dina yang belum juga terlihat. Suara Teguh mengagetkan ketiga temannya yang lain. Akhirnya semua terbangun dan keluar dari tendanya masing-masing. Dia pamit pipis,
Sudah lebih dari setengah jam tapi belum balik, kata Teguh menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Seketika Beni ingat dengan kejadian beberapa tahun yang lalu saat dia mendaki Gunung Arjuno dengan beberapa teman kampusnya. Ada kepanikan yang terlihat di wajahnya. Semoga firasatku tidak terjadi, begitu kata Beni dalam hati. Saat itu, salah satu temannya hilang di alas Lali Jiwo, berhasil ditemukan, tapi lama dirawat di rumah sakit jiwa, walaupun akhirnya bisa disembuhkan. Mereka berempat bergegas berjalan mencari Dina ke alas Lali Jiwo. Udara malam di penghujung musim kemarau benar-benar dingin. Angin lembah seperti sedang berlomba mengempaskan tubuh mereka dari tengah padang yang terbuka. Sambil berjalan, keempatnya tidak berhenti meneriakkan nama Dina. Suara perempuan menangis itu masih terdengar sepanjang perjalanan Dina menuju hutan. Seiring langkahnya, nyali Dina mulai menciut. Keberaniannya runtuh seketika saat di depannya terlihat sesosok bayangan berkelebat. Sosok perempuan dengan pakaian yang tidak selazimnya dipakai di jalur pendakian Gunung Arjuno baru saja melintas di depannya. Mulut Dina tak kuasa berkata-kata, lidahnya terasa kaku, tenggorokannya tercekat. Angin yang sedari tadi menderu, tiba-tiba saja terhenti, berganti dengan turunnya kabut pekat yang menghalangi pandangan. Dina sudah sampai di pintu alas Lali Jiwo ketika samar dari kejauhan terdengar suara tetabuhan dari perangkat gamelan. Kesadaran Dina seperti tersirap ketika mendengar suara gamelan di tengah hutan itu. "Dina, tolong Din." Panggilan itu terdengar lagi, kali ini ditingkai suara gamelan yang semakin jelas terdengar. Kesadarannya timbul dan tenggelam antara suara gamelan dan panggilan yang masih diyakininya sebagai suara yang dia kenal. Astagfirullahaladzim. Beni berteriak sambil berlari ketika dia mendengar suara gamelan yang mulai mengalun dari jalur pendakian Gunung Arjuno. Langkahnya diikuti oleh ketiga temannya, terengah-engah ketika mereka akhirnya sampai di ujung lembah sebelum masuk hutan. Rio masih berteriak memanggil nama Dina. Jelas sekali ada kepanikan yang tersirat. Kabut semakin tebal saat masuk area hutan. Pandangan mata hanya menjangkau jarak sekitar 5 meter ke depan. Mereka berjalan berjajar ketika beberapa langkah kemudian melintas seorang perempuan. Beni dan Teguh semakin kencang melafalkan doa. Rio dan Ari beberapa kali membuat simbol salib di depan dadanya, memohon perlindungan. Situasi benar-benar mencekam. Suara gamelan semakin terdengar keras mengalun ditingkahi suara anjing hutan yang tidak berhenti melolong. "Itu Dina, dia sama siapa?" kata Ari sambil menunjuk ke depan. Dina terlihat sedang duduk di atas sebatang kayu bekas pohon tumbang. Dia diapit dua perempuan. Pandangan mereka tertuju ke satu arah, seperti sedang menyaksikan sebuah pertunjukan. Beberapa meter di depan mereka, terlihat seorang perempuan menari diiringi suara gamelan yang tak terdeteksi wujudnya. Namun, yang rombongan itu dengar bukan jenis tetabuhan dari Jawa Tengah atau Jawa Timur. Penari itu mengenakan semacam mahkota berwarna coklat muda kekuningan. Ada bentuk kepala merak di bagian mahkota. Di bagian telinga penari itu mengenakan sesuping. Warnanya sama seperti mahkota yang dia kenakan. Di bagian dada penari itu mengenakan penutup seperti kemben. Di atas kemben terlihat apok, sebuah kain seperti kalung untuk menutupi bagian dada dan leher. Dia tidak mengenakan selendang seperti penari Jawa Tengah dan Timur, tapi selembar kain yang dirancang seperti sayap, motif merak, terlihat dengan jelas. Kain bawah yang dikenakan penari itu berwarna biru tua. Kain bawah itu dihiasi motif merak dengan perpaduan warna emas, hijau, coklat, dan merah. Beni mengenalinya sebagai penari tari merak Sunda. Kenapa penari merak Sunda ada di jalur pendakian Gunung Arjuno? Kenapa juga ada penari di sini yang diiringi suara gamelan? Di mana perangkat gamelannya sendiri tidak terlihat? Perut Beni tiba-tiba bergejolak, perpaduan stres dan rasa takut yang teramat sangat. Beni memberi tanda kepada teman-temannya untuk tidak sembarangan mendekat. Ketiga temannya paham bahwa kejadian di depan mata mereka sungguh berbahaya. Sebagai informasi, tari merak Sunda biasa dipentaskan untuk menyambut tamu.
Siapa yang dianggap tamu, kemana mereka akan dibawa pergi dan dijamu. Penari itu menyadari kedatangan 4 laki-laki yang berusaha untuk mendekati Dina. Penari itu seperti tidak peduli, terus menari. Tapi kini senyum di bibirnya terkembang lebih lebar. Matanya yang semuanya putih beberapa kali melirik ke arah Benny. Ketika Benny mendekat perlahan, 2 perempuan yang mengapit Dina beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah si penari. Dina masih duduk mematung membelakangi teman-temannya. Kesempatan ini dimanfaatkan Benny dan Rio untuk menggamit lengan Dina. Beberapa kali Rio mengguncang tubuh Dina, namun Dina tetap mematung seperti terhipnotis karena tarian itu. Benny khawatir sekali melihat keadaan Dina. Kejadian masa lalu di Gunung Arjuna berkelebat tanpa bisa ditepis. Terus berdoa, pikiran kalian jangan kosong. Begitu Benny berkata kepada teman-temannya. Setelah memanjatkan doa sejenak, Benny berusaha menarik Dina, memaksanya untuk berdiri. Beberapa detik kemudian, 2 perempuan yang berjalan ke arah si penari balik badan. Benny terkejut saat melihat 2 perempuan itu. Keduanya adalah 2 perempuan yang ditemuinya di dalam kereta. Dia mulai bisa memahami situasi. Din, ayo pulang. Kita tidak selayaknya berada di sini. Ini bukan dunia kita. Benny lalu duduk di dekat Dina, mulutnya masih komat-kamit melafalkan doa. Dina tak bergeming, tubuhnya diam mematung dengan pandangan mata lurus ke depan. Kesadaran Dina yang masih timbul tenggelam dimanfaatkan oleh Benny untuk mengeluarkannya dari situasi ini. Dibantu Rio, Benny memapah Dina berjalan keluar dari alas Lali Jiwo. Jalan setapak di jalur pendakian Gunung Arjuna sudah di depan mata mereka ketika suara gamelan berhenti. Ketika kesadaran Dina mulai kembali, beberapa detik kemudian si penari sudah berdiri di depan mereka. Matanya yang putih memandang kelima sahabatku itu. Selendang yang menyeruapi sayap merak jatuh begitu saja ke atas tanah. Kelat bahu si penari tampak mengkilat ditimpali sinar redup rembulan. Kelima pendaki itu terdiam, tak ada yang berani bersuara. Di dalam hati Benny merapalkan doa. Si penari hanya tersenyum, lalu mengangguk ketika pandangannya mengarah ke Benny. Kebekuan yang terjadi hampir 1 menit itu pecah ketika si penari bergerak. Tangan kanannya terjulur, telapak tangannya yang terdapat rajah dengan bentuk rumit diarahkan ke arah Dina yang mulai sadar sepenuhnya. Tiba-tiba Dina menangis sejadinya. Dia tahu saat itu juga sudah kehilangan 2 sahabatnya. Tubuh si penari itu tiba-tiba berpendar. Perlahan-lahan tubuhnya bersatu dengan kabut. Sebelum benar-benar menghilang, si penari berkata, "Ikhlaskan rerencangan salira, tos diurus ku abdi. Ikhlaskennya, sareng tong dipohokeun." Seiring menghilangnya si penari, Dina jatuh terduduk, air matanya tak terbendung. Benny, Teguh, Rio, dan Ari ikut duduk di atas tanah, di samping jalan setapak jalur pendakian Gunung Arjuna. Keempatnya masih kesulitan merangkai semua cerita. Namun, satu hal yang pasti, malam itu adalah malam duka untuk mereka semua. Beberapa hari sebelumnya, Sekretariat Mapala Hargo Inggil Jakarta nampak sibuk. Beberapa anggotanya ada yang tengah menyiapkan acara ekspedisi, yang lain berlatih chimneying, sebuah teknik dalam olahraga panjat tebing pada dinding buatan setinggi 12 meter di halaman depan sekretariat. Arsa, ketua Mapala, sedang serius di depan radio komunikasi yang saat itu terhubung dengan base camp Cibodas Gunung Gede. Dari info yang didapatnya, ada 2 pendaki yang sudah 3 hari belum turun dari Gunung Gede. Saat itu Arsa langsung mengumpulkan seluruh anggotanya. Info tentang identitas survivor masih minim sekali. Setelah melakukan briefing, Arsa menugaskan beberapa anggota untuk segera merapat ke base camp Cibodas. Seluruh potensi SAR yang dimiliki Mapala dikerahkan untuk mencari info. Kesibukan serupa terlihat di base camp Cibodas. Kabar tentang hilangnya 2 pendaki menyebar dengan cepat. Dari keterangan yang didapat, 3 hari yang lalu, kedua survivor mendaki pada sore hari dan langsung menuju ke kandang badak. Ada pendaki yang saat turun sempat berpapasan dengan mereka. Salah satunya membawa carrier warna biru. "Saya ingat betul," katanya.
Saksi mata itu berusaha keras mengingat ciri-ciri survivor, tapi hanya warna carrier yang diingatnya. Dia berpapasan di dekat air terjun sekitar pukul 7 malam. Bisa jadi mereka bikin camp di kandang badak, sampai akhirnya didapat info lebih lengkap dari posko Hargo Inggil melalui radio komunikasi. Terkonfirmasi kedua survivor adalah anggota Mapala Hargo Inggil yang menuju base camp Ciboda sejak 4 hari yang lalu. Keduanya membawa carrier warna biru dan menggunakan topi rimba. Semua ciri-ciri sudah lengkap disampaikan. Mereka bernama Ana dan Friska. Keesokan harinya, pencarian segera dilakukan dengan melibatkan banyak unsur. Arsa sendiri memimpin tim dari Mapala dan beberapa relawan yang tergabung di dalamnya. Siang dan malam pencarian dilakukan, tapi sampai hari ke-6 belum membuahkan hasil. Seperti halnya di Jawa Timur, gunung-gunung di Jawa Barat juga memiliki aura mistisnya tersendiri. Tidak jarang, para relawan menemukan kejanggalan saat melakukan pencarian, mulai dari diikuti burung berwarna hitam, sampai berjumpa dengan berbagai makhluk yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Memasuki hari ke-8 proses pencarian, salah seorang relawan SAR ada yang menemukan jejak survivor. Awalnya dia curiga dengan semak-semak yang rantingnya patah di beberapa bagian. Beberapa dahannya juga patah dan terlihat masih baru. Hanya di bawah semak itu adalah jurang yang curam. Sepertinya survivor salah mengambil jalur karena mereka melewati jalur yang sudah lama tidak digunakan karena dianggap berbahaya. Pagi harinya, beberapa teman dari survivor melakukan pencarian dengan menuruni jurang. Karena medan yang curam dan dalam, mereka menggunakan teknik rappelling, yaitu turun menggunakan tali. Pencarian mulai menampakkan hasil. Semakin dalam mereka turun, banyak jejak yang ditemukan, salah satunya topi rimba yang tersangkut dahan. Hanya butuh waktu kurang dari 1 jam ketika dari hati salah seorang relawan SAR terdengar suara, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Friska dan Ana ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Keduanya ditemukan dengan posisi saling berpelukan. Menurut penuturan salah satu relawan yang juga kenalan Rio, keanehan terjadi saat mengevakuasi kedua korban. Ada 2 ekor burung merak yang berdiam diri di bawah jurang di dekat jasad Friska dan Ana. Setelah evakuasi selesai, 2 burung merak itu menghilang. Di sisi lain Pulau Jawa, kelima pendaki mulai mematangkan rencana mendaki Gunung Arjuno. Angin semilir daerah Batu Malang menjadi teman akrab mereka. Angin dingin yang seperti membawa pesan kematian dari sisi lain Pulau Jawa, pesan kematian yang berbunyi, "Sampai bertemu di Gunung Arjuno." Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.